Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya. Ini kita pertemuan keempat ya. Kalau sebelumnya itu di pertemuan ketiga kita pure belajar teori dasarnya ya. Jadi kayak benar-benar teori gitu ya. Jadi algoritma bilangan bulat gitu ya. Terus eh, kemarin sempat dikasih bocoran juga bahwa hari ini kita akan belajar tentang kriptografi. Nah, sempat saya kasih bocoran kemarin ya, kriptografi itu apa gitu ya. Jadi kriptografi itu sebenarnya istilahnya berasal dari bahasa Yunani, Bapak Ibu, artinya yang dari kata kripto sama grafia. Nah, kalau kripto itu artinya menyembunyikan, kalau grafia tulisan. Jadi kalau kita jabarkan sebenarnya kriptografi itu ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika. Jadi ini masih ada kaitannya sama matematika, makanya masuk di mata kuliah matematika diskrit ya, yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Nah, kayak misalkan untuk keabsahan data, kerahasiaan data. Nah, biasanya sempat yang minggu lalu sempat saya singgung. Oh, ada yang bilang siapa ya kemarin ya, yang bilang mau pesan rahasia ke istri katanya gitu. Nah, itu seperti kayak gitu. Jadi mau kirim pesan rahasia supaya tidak terbaca oleh pihak ketiga. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, biar lebih mendetail lagi, lebih dalam lagi, biar lebih paham lagi mengenai kriptografi, kita langsung belajar dari Ibu Vivi ya. Monggo Ibu Vivi, silahkan. Siap, terima kasih Bu Nurul. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Malam, Bu. Ketemu lagi dengan saya. Jadi seperti yang sudah dibilang Bu Nurul, jadi hari ini kita akan membahas tentang kriptografi atau pesan rahasia gitu ya. Katanya mau ngirim apa? Pesan rahasia ke istrinya menggunakan kode-kode biar nggak kebaca anaknya gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi sebentar saya share screen dulu. Baik, jadi sebelum masuk ke algoritmanya atau teori tentang kriptografinya, kita mengenal dulu istilah-istilah yang akan kita pelajari di materi kriptografi ini. Jadi yang pertama kita akan mengenal istilah pesan atau data atau informasi ya, yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nah, pesan ini yang paling umum itu disebut dengan plain text. Jadi pesan yang akan kita ubah ya, akan kita rahasiakan isinya gitu ya. Itu disebut dengan plain text atau boleh dengan clear text atau teks jelas. Nah, pesan ini bisa berupa teks, gambar, audio, video begitu. Pesan ada yang dikirim atau disimpan di dalam media penyimpanan. Nah, jadi pesan ini ya bisa berupa teks, jadi teks kita semua bersaudara, atau berupa gambar, audio, video begitu. Kemudian ada lagi yang namanya istilah ciphertext. Apa itu ciphertext? Yaitu pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Nah, inilah tujuan kita, yaitu agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain. Nama lainnya adalah kriptogram. Nah, ciphertext harus dapat diubah kembali ke plain text semula agar bisa terbaca kembali. Gitu. Misal seperti ini, plain text-nya adalah culik anak itu jam 11 siang. Setelah itu kita ubah menjadi ciphertext-nya adalah menjadi sandi-sandi seperti ini atau karakter seperti ini, sehingga tidak bisa terbaca oleh orang yang tidak mengerti kuncinya atau proses mengubahnya. Jadi hanya bisa dibaca oleh kelompok tertentu yang sudah mengetahui kuncinya begitu. Nah, jadi ada pengirim ya atau sender, pihak yang mengirim pesan, ada penerima, pihak yang menerima pesan. Kemudian pengirim atau penerima ini bisa berupa orang, komputer, atau terminal. Pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman, yaitu pihak lain tidak dapat membaca isi pesan. Nah, prosesnya ya, jadi proses untuk
mengubah dari plain text menjadi ciphertext itu adalah enkripsi. Ya, jadi prosesnya itu disebut proses enkripsi, menyandikan. Jadi proses menyandikan dari plain text menjadi ciphertext itu adalah enkripsi, atau nama lainnya adalah enchippering. Ini menurut standar nama ISO. Nah, kemudian ketika mengembalikan, ya, jadi dari ciphertext kita kan si penerima akan membaca pesan rahasia tadi. Nah, prosesnya disebut dengan deskripsi. Ya, jadi mengembalikan ciphertext menjadi plain text-nya itu adalah deskripsi. Jadi seperti ini. Jadi yang awalnya plain text atau pesannya kita proses, kita enkripsi menjadi ciphertext, kemudian ciphertext ini dideskripsikan kembali menjadi plain text semula. Jadi seperti yang dibilang Bu Nurul tadi, kriptografi itu adalah dari bahasa Yunani yang artinya secret writing. Jadi kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Kriptografi berkembang sehingga tidak lagi sebatas mengenkripsi pesan, tetapi juga bisa memberikan aspek keamanan yang lain. Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Pembuat sistem kriptografi disebut kriptografer. Orang yang bikin sistem kriptografinya adalah kriptografer. Algoritma kriptografi itu adalah aturan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. Ada fungsi matematika nanti yang akan digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsinya. Nah, kemudian ada istilah kunci. Kunci itu adalah parameter yang digunakan untuk mentransformasi enkripsi dan deskripsinya. Kunci ini bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografinya tidak rahasia. Begitu. Nah, kemudian jadi di dalam sebuah kriptografi itu terdiri ada algoritmanya, ada plain text, ada ciphertext, dan kunci. Nah, kemudian ada penyadap, orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Nama lainnya adalah enemy, adversary. Kalau penyadap ini adalah orang yang tidak resmi mengetahui proses deskripsinya. Ya, dia mencoba menyadap. Kemudian ada kriptanalis, itu adalah ilmu seni untuk memecahkan ciphertext. Ya, ini juga kriptanalis ini hampir sama. Jadi kriptanalisis itu adalah ilmunya, kalau pelakunya disebut kriptanalis. Dia mencoba memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Kemudian ada kriptologi, adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalis. Nah, kalau persamaannya kriptografer dan kriptanalis adalah keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Cuman bedanya kalau kriptografer ini bekerja atas legal, ya, legal dari pengirimnya. Jadi mengetahui kuncinya sudah menjadi kesepakatan bersama. Tapi kalau kriptanalis bekerja atas nama penyadap yang tidak berhak. Nah, jadi sejarah kriptografi itu sudah sangat lama digunakan, 400 sebelum Masehi. Ya, ini adalah alat-alat yang pertama kali digunakan waktu itu ketika zaman di Yunani. Namanya adalah skytale, pakai seperti ini. Jadi di sini ada pesan kill king tomorrow midnight. Nah, ini ketika kertasnya ini dibuka gitu ya, atau apanya ini kayunya ini diambil, maka kan tidak akan bisa terbaca seperti ini. Kill king tomorrow midnight. Itu waktu itu kriptografi yang paling sederhana yang digunakan oleh orang Yunani 400 sebelum Masehi. Nah, 4 kelompok yang menggunakan atau berkontribusi pada kriptografi ini adalah orang militer, biasanya yang bikin kop diplomatik, diaris. Nah, mungkin Bapak Ibu termasuk diaris ini, orang yang suka menulis dari buku diary. Nanti boleh pakai ilmunya ini, atau lover, pecinta untuk pacarnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Pokoknya jangan sampai untuk selingkuhannya itu ya. Nah, ini adalah kelompok orang yang biasa menggunakan ilmu kriptografi. Kemudian aplikasi kriptografi adalah pengiriman data melalui saluran komunikasi, itu adalah data encryption on motion. Jadi kalau pengiriman data ini melalui saluran komunikasi itu disebut data encryption on motion, tapi kalau di dalam disk storage itu adalah data encryption at rest.
Nah, kemudian sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan, kalau data encryption on motion itu adalah sinyal yang, contohnya sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan dengan handphone, nomor PIN kartu ATM itu adalah data encryption on motion. Nah, dari mesin ATM ke komputer bank, jadi nomor PIN-nya Bapak Ibu itu pasti pakai ilmu kriptografi ini. Kalau tidak dikriptografi, nanti nomor PIN-nya Bapak Ibu pasti akan terbaca oleh orang pegawainya bank yang mengetahui database PIN-nya Bapak Ibu begitu. Atau WA juga demikian, contoh data encryption on motion. Jadi biasanya kan di tulisan WA itu ada enkripsi end to end gitu ya. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari kriptografi di WA. Jadi orang pemilik WA atau programmernya WA itu tidak akan bisa membaca pesan kita. Nah, kalau data encryption address itu ya berarti dokumen teks, ya bisa dokumen teks. Jadi ya wis kata-kata biasa begini, kemudian diolah menjadi seperti ini, menjadi karakter-karakter tertentu. Kemudian ada dokumennya berupa gambar juga bisa. Itu ya, setelah enkripsi menjadi seperti ini gambarnya. Gitu. Ada lagi berupa basis data. Nah, basis data ini biasanya digunakan untuk menyimpan data-data yang penting. Atau misalkan yang paling umum kalau di web gitu ya, atau di sistem informasi itu biasanya data username dan password. Itu pasti harus ada keamanan datanya. Kalau tidak, orang yang menyimpan atau orang yang bikin sistem informasinya akan mengetahui passwordnya Bapak Ibu dan akan dengan mudah membobol data-data yang sudah Bapak Ibu simpan. Nah ini, jadi misalkan kalau ini contohnya nama, tinggi, berat, setelah dienkripsi menjadi seperti ini. Jadi kehidupan saat ini dikelilingi oleh kriptografi, ATM, telepon genggam, komputer, internet, semuanya gedung bisnis sampai ke pangkalan militer. Jadi kriptografi ini memberikan solusi untuk kerahasiaan pesan, keabsahan pengirim, keaslian pesan, anti penyangkalan. Nah, jadi notasi matematikanya, ciphertext itu biasanya dilambangkan dengan C, kemudian plaintext itu dilambangkan dengan P, fungsi enkripsinya itu adalah E, jadi fungsi enkripsi E itu adalah memetakan plaintext ke ciphertext. Jadi lambangnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi nah ini. Ya, ini adalah fungsi proses ketika mengenkripsikan plaintext, hasilnya menjadi ciphertext begitu. Nah, ini adalah fungsi mendeskripsikan atau mengembalikan dari ciphertext menjadi plaintext. Ya, lambangnya seperti ini fungsinya. Nah, jadi kalau enkripsi yang dideskripsikan, maka dia akan kembali menjadi plaintext. Jadi kekuatan algoritma itu diukur dari banyaknya kerja yang dibutuhkan untuk memecahkan data ciphertext menjadi plaintext. Kerja ini dapat diekuivalenkan dengan waktu. Jadi semakin lama waktu yang dibutuhkan, itu pasti semakin kuat algoritma kriptografinya dan pasti akan semakin aman digunakan. Begitu. Ini adalah cara mengukur kekuatan dari algoritma kriptografi. Nah, jadi perkembangan kriptografi itu dulu kala itu adalah kriptografi klasik, diawali oleh kriptografi klasik. Jadi algoritma kriptografi klasik ini berbasis karakter, bisa menggunakan pena dan kertas saja. Waktu itu masih belum ada komputer. Kemudian berkembang algoritma ini menjadi kriptografi modern. Nah, kalau modern yang menjadi ciri khasnya adalah kita membutuhkan penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Begitu. Nah, ini saya awali dulu algoritma dari algoritma yang klasik dulu. Ya. Jadi pertama kali dulu itu digunakan oleh Kaisar Kiper. Ini orangnya, gitu ya.
Jadi algoritma ini enkripsi sederhana pada saat masa Raja Julius Caesar. Makanya namanya adalah Kaiserkeeper. Jadi waktu itu Julius Caesar ini cara mengenkripsikannya adalah dengan cara menggeser 3 huruf ke kanan secara wrapping. Jadi yang awalnya A itu dienkripsi menjadi D, yang B menjadi E. Jadi geser 3 huruf ke kanan. Nah, ini algoritma yang paling sederhana yang awal kali munculnya ilmu kriptografi ini adalah algoritma ini, Kaiserkeeper. Ya, jadi ini misalkan contohnya awasi asterik dan temannya obelix. Ya, jadi A menjadi D, W karena geser 3 menjadi Z. Nah, ini adalah jadi yang awalnya awasi asterik ini ciphertextnya. Bapak Ibu dari sini paham enggak proses ini? Menjadi ciphertext ini. Ada yang kebingungan? Kok bisa jadi DZ, DVL, DVWH, WHULA ini? Bagaimana? Paham? Paham. Oke. Sip. Saya lanjutkan. Jadi kita misalkan sekarang, misalkan setiap huruf itu kita kodekan dengan angka. Jadi diawali dengan A itu adalah 0, B1, dan seterusnya Z25. Maka secara matematis Kaiserkeeper ini dirumuskan rumus ini menjadi rumus matematisnya menjadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah plain text-nya ditambah 3 karena geser 3 huruf kan. Ya, jadi proses enkripsinya adalah angka plain text-nya ditambah 3 modulo 26. Bapak Ibu tahu kenapa kok di modulo 26? Kok enggak modulo 13 misalkan? Karena huruf abjad ada 26 nggak, Bu? Betul sekali Bapak Eli. Karena kita menggunakan huruf abjad yang jumlahnya 26, maka rumusnya adalah modulo 26. Nah, modulo ini sudah dijelaskan Bu Lidis kan pastinya. Oke ya. Nah, untuk mendeskripsikan itu berarti mengembalikan kembali, maka mundur 3. Ya, jadi dikurangi 3 modulo 26. Nah, ini contohnya yang tadi. A itu kita lambangkan atau kita ubah menjadi angka 0. Kemudian kita masukkan ke rumus enkripsinya, maka 0 ditambah 3 modulo 26. Ya, 3 modulo 26 kan 3. 3 itu adalah huruf D. Begitu seterusnya W. W itu adalah 22. Maka enkripsinya 22 ditambah 3 modulo 26. Hasilnya adalah 25. Dan 25 itu adalah huruf Z. Dan seterusnya. Itu adalah proses enkripsinya jika menggunakan fungsi matematikanya. Kemudian deskripsinya juga caranya sama persis. Kalau tadi ditambah 3, maka deskripsinya dikurangi 3. Gitu. Dari sini paham? Lanjut, Bu. Paham. Oke, sip. Lanjut. Sekarang, kalau waktu itu Julius Caesar menggunakan kuncinya itu adalah angka 3, maka kemudian dikembangkan menjadi kuncinya ini tidak ditentukan. Nah, yang mengetahui kunci ini biasanya adalah orang penerima dan pembuat pesannya. Ya, jadi kita geser sejauh K. Nah, K ini adalah bilangan yang sudah disepakati bersama oleh pembuat dan penerimanya. Ya, jadi kalau Julius Caesar tadi adalah K-nya sama dengan 3, dikembangkan menjadi K. K ini adalah angka sembarang. Tentunya angka bilangan bulat. Gitu. Ya, K ini adalah kunci rahasianya. Pada Kaiserkeeper, K-nya sama dengan 3. Nah, itu kalau kita menggunakan huruf abjad A sampai Z. Nah, kalau kita menggunakan alfabet ASCII 256 karakter ini, maka rumusnya menjadi modulo 256. Begitu, ini dia. Makanya tadi
bisa berubah menjadi karakter-karakter itu karena menggunakan ini. Ya, dan menggunakan modulo 256. Gitu. Misalkan karakter 0 adalah 0 ini. Kalau hurufnya mulai di sini. Ini desimalnya adalah 65, heksanya 41, oktanya 101, hurufnya karakternya adalah A besar. Kalau A kecil adalah 97, untuk desimalnya heksanya 61, oktanya 141, karakternya adalah A kecil. Nah, kalau menggunakan karakter ini, maka kita gunakan modulo 256. Caranya sama persis seperti tadi. Gitu. Oke. Itu tadi adalah algoritma yang paling sederhana, yang awal kali muncul gitu ya, yang dikenalkan oleh Julius Caesar. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak ini, Vigenère Kuiper, kemudian ini adalah orang Perancis ya. Jadi pada abad ke-16 dia memperkenalkan ini pada tahun 1586. Tetapi sebenarnya Giovan Battista Balasso telah menggambarkannya pertama kali pada tahun 1553. Jadi sebenarnya Pak Blaise de Vigenère ini bukan orang yang pertama. Yang orang pertama itu sebenarnya adalah Pak Giovan. Cuman yang memperkenalkan secara umum atau mempublikasikan itu adalah Pak Vigenère. Makanya nama algoritmanya menggunakan Pak Blaise de Vigenère ini. Kemudian algoritma tersebut baru dikenal luas 200 tahun kemudian, yang penemunya Kuiper tersebut kemudian dinamakan Vigenère Kuiper. Kuiper ini berhasil dipecahkan oleh Babbage dan Kasiski pada pertengahan abad ke-19. Terus caranya begini. Ini dia. Jadi kita gunakan tabel ini. Ini adalah tabel yang digunakan oleh Vigenère Kuiper. Jadi cara-cara bikin tabelnya adalah yang atas ini adalah plain text-nya, yang secara horizontal ini adalah plain text-nya, yang secara vertikal ini adalah kuncinya. Nah, kemudian kita bikin tabel, jadi 26 dikali 26, ya. Jadi kita bikin tabel 26 baris dan 26 kolom, dimulai dari huruf A, ya. Dimulai dari, jadi baris yang pertama ini A, B, C, D sampai Z. Kemudian yang baris kedua itu geser ke B. Nah, kalau B berarti ya setelahnya C, D, E sampai Z, kemudian kembali lagi ke A di sini. Begitu seterusnya. Baris ketiga, setelah B kan C, maka setelahnya D, E, F, G, H, I, J, kemudian Z-nya sampai sini, kembali lagi A dan B. Nah, kita gunakan namanya bujur sangkar Vigenère namanya. Gitu. Caranya gimana? Langsung ke contoh soal saja. Nah, ini misalkan. Plain text-nya adalah this plain text misalkan. Kemudian kita punya contoh kuncinya adalah kunci yang disepakati oleh pembuat dan penerima ya. Tentunya misalkan di sini adalah kita pakai kuncinya adalah Sony misalkan. Nah, padahal plain text-nya kan di plain text karakternya ada 10 nih. Terus kuncinya cuma 4. Maka bagaimana? Maka kunci ini akan kita ulang sampai karakter ke-10 gitu. Jadi SONY, SONY, SONYS gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi begini. Nah, jadi plain text-nya kan T. Kuncinya adalah S. Jadi begini. Ya. Plain text-nya adalah H, kuncinya adalah O. Plain text-nya I, kuncinya N. Nah, kemudian Kuiper text-nya menjadi bagaimana? Sesuai dengan tabel tadi. Jadi tadi kan T, kuncinya S gitu ya. Nah, plain text-nya adalah yang di atas ini, yang barisnya ini. Ini adalah T, kemudian kuncinya yang vertikal, kuncinya adalah S. Nah, kita temukan di sini, maka yang
plain text-nya T dan kuncinya S kita temukan di sini menjadi L. Gitu. Caranya Pak Visionary untuk menenkripsi. Begitu seterusnya. H tadi kuncinya adalah O. Maka kita cari H di plain text-nya. Ini adalah H-nya. Kemudian kuncinya adalah O. Mana O? Gak kelihatan. KLMN. Oh ini. O-nya ini. Nah ini dia. Maka huruf V. Begitu seterusnya. I kuncinya adalah N. Jadi huruf I ini kuncinya N, maka di sini. I di sini ya. U ya. Begitu seterusnya. Dari sini ada, V, bukan U. U ini punyanya M. Gitu. Ciperteknya menjadi LVV. Nah, kemudian cara mengembalikannya gimana? Ya sama seperti tadi, cara mengembalikannya misalkan L gitu ya. Kuncinya adalah S, berarti kita berangkatnya adalah dari kunci dulu. Kunci yang S, ya, kunci S itu adalah yang ini, kemudian ketemu L. L yang di sebelah mana? L itu adalah ini, maka plain text-nya adalah huruf T. Itu cara mengembalikannya. V juga demikian sama, habis L kan V. Kuncinya apa? O. Cari dulu O. O yang di sebelah sini. Kemudian V. V, nah ini dia V. Ya, V berarti maka plain text-nya adalah H. Gitu. Bagaimana? Seru kan Bapak Ibu? Bisa dipahami? Seru ya kriptografi ini. Bu Pipi, saya ada pertanyaan Bu, boleh Ya. tolong dibantu ke ke slide yang sebelumnya, sebelum yang Boleh. slide ini ditampilkan. Ini? Iya betul. Ini kan ini kan kuncinya itu Sony ya Bu. Di plain text dengan kunci itu kan yang kunci si Sony-nya itu biar sama jumlahnya dengan yang plain text-nya kan. Makanya ada pengulangan gitu kan. Yes. Nah, kemudian saya mau tanya nih Bu, untuk yang misalkan ini untuk contohnya ini nggak sih Bu, relate dengan yang di atasnya nggak sih? Misalkan panjang kunci M10 gitu. Bukan ya, beda ya? Ya, relate kayak display text kan 10 ya? Display text ini 10 bukan ya? Lebih sih Bu. Lebih makanya ya, tadi ya. Ini misal berarti. Makanya saya itu apakah dari 10 ini tuh, soalnya saya hitung kok nggak 10 gitu kan. Ini 10 kan ya, maka 10 pertama. Oh ini misalkan berarti, sorry. Nggak relate sama plain text. Berarti enggak ya Bu ya? Iya. Jadi terdistract ke situ sih. Berarti kalau misalkan ada kuncinya apa gitu, tapi untuk yang plain text sama kuncinya berarti disamain dulu totalnya gitu ya Bu. Baru nanti dicocokkan di tabel yang tadi ya. Ya, udah itu aja sih Bu, saya konfirmasi aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eli. Sudah ini enggak 10 ya, display text ya. Berapa dong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh iya, mohon maaf. Sorry. Saya itu sudah agak lama sekali enggak ngajar matematika di skrip, jadi agak sudah lama tidak dibuka ini PPT-nya. Bahkan barusan bikin ini. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Eli. Yang lain bagaimana? Sudah oke? Oke. Kemudian akhirnya sebenarnya masih banyak yang klasik, ada Hilcifer. Hilcifer itu juga seru sebenarnya pakai matriks. Nanti kalau waktunya masih cukup saya jelaskan juga yang Hilcifer. Nah, kemudian dikembangkan ya, jadi kriptografi modern. Kalau kriptografi modern ini cirinya adalah kita membutuhkan bantuan komputer gitu ya, pakai digital. Kekuatan kriptografinya terletak pada kunci. Jadi kunci dijaga kerahasiaannya pakai prinsip Kekbo, yaitu semua algoritma harus publik, hanya kunci yang rahasia. Sama kayak tadi lambangnya. Nah, jadi ini dia prosesnya.
Jadi yang punya awalnya adalah plain text dienkripsi. Enkripsi ini ada kunci, kemudian berubah menjadi ciphertext. Nah, kuncinya sama. Nah, ini adalah disebut dengan sistem simetris namanya. Jadi apa itu kriptografi modern itu mulai ada pembagian, ada dua jenis algoritma kriptografi, yaitu simetris dan nirsimetris. Kalau nirsimetris berarti seperti ini. Jadi kuncinya antara proses mengenkripsi dengan kunci yang proses mendekripsi itu berbeda. Ya, jadi kalau simetris tadi kuncinya sama. Ya, tapi kalau nirsimetris itu kuncinya berbeda. Nah, kalau yang simetris ya seperti contoh-contoh yang tadi, karena kuncinya sama, geser 3, ya kembali dikurangi 3. Kemudian atau misalkan yang kuncinya S, ketika mengembalikan ya tetap pakai kunci S. Itu namanya algoritma kriptografi yang simetris. Nah, yang saya jelaskan di sini langsung ke yang nirsimetris saja. Contoh yang paling terkenal itu adalah algoritma RSA. Nah, sebelum ke algoritma RSA, biar seru, coba Bapak Ibu latihan soal algoritma yang tadi. Ini saya tunjukkan ininya aja ya. Nah, saya tunjukkan tabel ini. Boleh Bapak Ibu mencari pasangan. Coba mencari pasangan. Di sini ada 30 minus berapa 3 ya? Berarti ada 27, ada 1 orang. Gimana enaknya mencari pasangannya? Saya yang menentukan ataukah Bapak Ibu sendiri? Saya aja kali ya, biar cepat ya. Boleh? Boleh saya yang menentukan? Boleh, ya, Bu. Oke. Saya urut aja. Oke. Bapak Afrizal, halo. Bisa Bapak Afrizal dengan Bapak Alvin, tak urut aja. Pak Ardioto dengan Ibu Arniati, Ibu Arvita dengan Bapak Asep, terus Pak Denny dengan Destiani ya, Ibu Destiani. Kemudian Pak Eli dengan Pak Jeffrianus, Pak Khalil dengan Pak Avingga, Pak Martinus dengan Pak Muhammad Ikromil, Pak Mince, ya betul, Mince dengan Pak Nanang, Ibu Nikma dengan Ibu Putri, Pak Sarno dengan Pak Sebrianiko, Ibu Setia dengan Pak Sukandar, Pak Suryono dengan Bu Teresia, kemudian Pak Wendy dengan Bu Yolandita, Pak Yosa dengan saya dan boleh sisanya. Jadi silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 10 menit dulu, 10 menit dulu untuk bikin sebuah teks. Teksnya pendek saja, 1 kata saja, tidak lebih dari 10 karakter. Ya, 10 karakter aja, atau boleh kurang. Kemudian silakan bikin teks yang akan dikirimkan ke pasangannya masing-masing. Gitu, otomatis yang dikirimkan nanti adalah ciphertext-nya ya, jangan plain text-nya yang dikirimkan. Ya, jadi ciphertext-nya silakan Bapak Ibu bikin plain text, terserah 1 kata aja, atau 2 kata yang terdiri dari kurang dari 10 karakter juga boleh. Ya. Jadi silahkan bikin kata yang maksimal 10 karakter. Ya, enggak boleh lebih. Kemudian silakan bikin ciphertext-nya, ya, diubah ke ciphertext-nya, dienkripsi menjadi ciphertext-nya, kemudian ciphertext-nya dikirim ke pasangannya masing-masing pakai apa itu DM ya. Jangan di chat secara
everyone, pakai ke pasangannya masing-masing. Direct message. Paham Bapak Ibu? Oke? Bu Vivi, tadi ada beberapa yang tidak bisa fokus. Katanya ada Pak Oh Fulil, gitu. ada Pak Siprianiko, ada Pak Asep. Jadi mungkin belum bisa berpasang-pasangan tadi. Oh siap. Berarti yang pasangannya enggak ada siapa dong? Apa ya tadi? Saya urut lagi ya. Ya. Pak Afrizal dengan Pak Alvin, oke. Oke, enggak Pak Afrizal, boleh dikeluarkan suaranya karena saya enggak ngecek chat. Bapak Afrizal dan Bapak Alvin, oke. Oke ya, oke Pak Alvinnya. Pak Alvin belum saya ask to unmute. Pak Alvinnya enggak ada suara, kayaknya belum oke. Pak Afrizal dengan Pak Ardioto deh. Pak Ardioto oke dong. Siap. Siap. Siap Bu Vivi. Thank you. Sama Pak Afrizal. Pak Afrizal, ya. Oke, siap. Kemudian Bu Arniati bagaimana? Ibu Arniati, halo. Nggak bisa. Lanjut. Ibu Arvita. Halo. Ibu-ibu kemana nih ibu-ibu? Sambil masak ya? Halo Bu. Oh ini dia, sorry. Maaf Bu, jaringannya agak lambat. Oh iya, oke. Ya, jadi pending gitu. Oke, Bu Arvita bersama siapa tadi yang belum? Bu Arniati. Ya, Arniati. Ibu Arniati bagaimana? Halo. Halo Ibu. Oh iya, oke ya Ibu. Mohon maaf Ibu belum bisa, soalnya masih jaga orang tua yang sakit ini. Oh, oke. Siap Ibu, berarti saya pasangkan dengan yang lain. Ibu Arvita ya tadi. Dengan Bapak Asep. Pak Asep oke. Pak Asepnya katanya nggak bisa Bu kayaknya. Oh, nggak bisa juga. Ya. Kalau Pak Denny? Pak Denny Surya? Lanjut Bu. Oke, sip. Thank you. Oke, Bu Arvita dengan Pak Denny ya? Iya, Bu. Yes. Bu Desiane. Desiane, halo. Halo Bu. Oke, bisa ya dengan Pak Eli. Semoga aja sih. Iya. Oke, Pak Jeffrianus. Halo? Tahu? Saya lanjut. Pak Jeffrianus, halo. Nggak bisa. Pak Kholil? Pak Kholil tadi katanya nggak bisa. Oh, nggak bisa juga. Oke. Pak Avingga? Siap Bu. Sip. Pak Avingga dengan Pak Martinus. Siap dong. Oke. Pak Muhammad Ikromil, halo. Siap Bu. Sip. Aman. Aman. Ibu Mince. Bisa enggak? Halo Ibu. Nggak ada jawaban Ibu. Mince ya. Ibu Mince nggak ada ya? Bisa nggak Ibu Mince ini? Suaranya itu sih nggak dengar. Bisa yang penting bisa chat. Oke enggak Ibu Mince nih? Oke, kita lewati dulu aja. Dengan Pak Nanang. Sebentar. Pak Martinus tadi sudah ya? Baru balik dari toilet, Bu. Aduh, suruh ngapain ini ya? Disuruh presentasi, Pak. Ya? Aduh, ketinggalan. Ayo dihukum, wes. Iya. Disuruh begini, Bapak. Bikin teks ya, bikin teks bebas.
nggak boleh lebih dari 10 karakter. Kemudian di enkripsi ya, dienkripsi pakai algoritma visionary ini ya. Jadi bikin plain text dan kuncinya, kemudian ciphertextnya nanti kasihkan dan kuncinya otomatis kasihkan ke pasangannya untuk dideskripsikan begitu. Boleh kata-kata apapun, semangat Bapak atau apa terserah. Tapi nggak boleh lebih dari 10 deng. Yang penting jangan I love you ya, kan sudah punya masing-masing ya. Gitu Pak Martinus, oke ya? Dicoba nggih, Bu. Ya, bisa lah. Pak Martinus dengan Pak Martinus dengan Pak Nanang. Halo Pak Nanang. Pak Nanang, halo. Tadi sama Pak Vingga, Bu Vivi. Halo, Bu. Oh iya sudah ya? Sudah, Sorry, Pak Martinus saya sama lupa. Pak Vingga. Oh, Pak Martinus dengan Pak Avingga. Kalau Pak Nanang belum ya berarti? Belum. Tadi Pak Ikromil, Bu Minca, oke. Di chat. Oh, sudah ya, Pak Ikromil dengan Bu Minca ya. Oke. Iya, tapi semoga jaringannya nggak error. Oke, Iya. siap. Pak Nanang dengan Bu Nikma. Bu Nikma, halo. Ya, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Sama Kemudian siapa tadi, Bu? Sama siapa? Pak Nanang. Oh, oke. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, terus Pak Pasca dengan Ibu Putri. Pak Pasca, halo. Halo ya, Bu. Yes, bisa ya, sambil nyambi kayaknya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Sambil nyambi. Bisa, sama Ibu Putri. Latihan soal. Biar kalau enggak latihan soal tuh nanti gampang lupanya. Kalau latihan soal begini, biar lebih mancep. Oke ya, Pak Pasca dengan Ibu Putri, halo. Halo, Bu. Ya, bisa ya berpasangan dengan Ibu Putri untuk bikin plain text-nya. Bukan sekarang kan, Bu? Sekarang. Sekarang? Lagi nge-drive, Bu. Saya, Bu. Oh alah, ya wes. Dari plan mau ke plan berikutnya, jadi masih nyetir ini jalan. Oke, siap. Ibu Putri, halo. Kalau Ibu Putri dengan Pak Sarno bisa nggak? Ibu Putri, halo. Belum menjawab kah? Pak Sarno? Pak Sarno dengan Pak Edi Nugroho, Pak Septrianiko Edi Nugroho. Gimana? Belum ada jawaban? Pak Setia dengan Pak Sukandar? Siap, Bu. Oke. Ibu ya, sorry. Ibu dengan Bapak Sukandar. Kemudian Pak Suryono dengan Ibu Teresia. Oke. Siap coba, Bu. Oke. Ibu Teresia oke ya? Bu Teresia masih sambil kerja katanya, Bu. Oke, siap. Berarti Pak Wendy. Pak Wendy? Halo, siap, Bu. Oke, sip. Kemudian berarti tinggal siapa ya yang belum? Pak Yolandita. Iya, Yolandita dengan Pak Yosa. Pak Yosa tadi katanya izin off karena masih Oke. Maaf, saya masih di tempatnya. Oh, oke, siap. Bu Yolandita lembur, Bu. Oh, Ibu Yolandita, sorry kok Pak Yolandita sih. Maaf. Iya, oke. Iya, Bu. Tinggal saya sama Bu Nurul. Oh ya wes, sudah semua ya, sudah berpasangan kan masing-masing. Silahkan. Saya sama Ical ya.
Ayo, Oh iya ya, bener sama Ical aja. Ical paham nggak tadi? Bu, maaf ya Bu ya, masih belum bisa join untuk ngerjakan Oh iya. contoh soalnya Bu. Iya, nggak apa-apa Pak Aska. Nggak apa-apa. Yang penting Iya. Bisa mancap aja ilmu, masih bisa memperhatikan aja, masih oke, nggak apa-apa. Nanti kayaknya soal ini yang akan kita keluarkan ke soal-soal UAS. Jadi biar lebih mancap kita latihan soal dulu. Oke, Jadi silakan. ada 8 pasang ya Bu Pipi ya? Iya, 8 pasang. Oke, terima kasih Bu Nur dibantu mencatat. Ada 8 pasang, silahkan. Kalau sudah selesai, langsung dikirimkan melalui DM ke pasangannya masing-masing. Otomatis yang dikasih adalah ciperteks beserta kuncinya. Nah, kemudian silahkan dipecahkan. Dideskripsikan menjadi plain text awalnya, kemudian coba ditanyakan benarkah plain text-nya ini ke pasangannya masing-masing. Kalau sudah selesai setiap pasangnya, proses deskripsinya, jawabannya, maksudnya jawaban dari masing-masing ke everyone aja kali ya, biar saya bisa langsung menanyai, betulkah seperti itu Pak plain text-nya, begitu ke pasangannya masing-masing gitu ya. Jadi ciperteksnya silahkan di DM ke pasangannya masing-masing, tapi nanti hasil deskripsinya dari pasangannya itu di chat ke everyone. Gitu nggih Bapak Ibu? Paham enggak dari sini? Biar saya tahu siapa yang sudah, siapa yang belum. Yang ke everyone tadi ciperteknya sama kunci, Bu? Yang ke everyone adalah deskripsinya. Deskripsinya menjadi plain text awal. Ya, jadi cipertext dan kunci DM. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu bikin plain text nih. Bikin plain text, kemudian silahkan dienkripsi menjadi cipertext, gitu ya. Nah, kemudian cipertext-nya itu silahkan di DM ke pasangannya masing-masing. Nah, pasangannya itu jadi nanti saling tuker kan otomatis. Ya, jadi saling tuker cipertext dan kunci. Kemudian silakan diselesaikan cipertext-nya dari pasangannya masing-masing, dideskripsikan. Nah, hasil deskripsinya kan menjadi plain text asal nih. Nah, plain text asalnya di chat ke everyone. Paham dari sini? Paham, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, silahkan. Monggo, Bapak Ibu. Pak Ardi salah kirim ke everyone. Salah posting. Gak apa-apa. Untungnya bukan pesan rahasia yang disalah posting. Kalau yang ini berhasil nanti langsung diterapkan ke pasangan aslinya ya, dari anunya ya, istrinya atau apa gitu ya. Istrinya akhirnya pas waktu membaca ini apaan sih, udah nggak usah dibaca gitu. Mau ngasih kejutan itu, Bu. Oh, oh iya. Iya gitu aja biar kebaca ya. Suruh menyelesaikan. Suruh menyelesaikan dulu. Kalau berhasil, kita akan berangkat sesuai dengan teksnya itu tadi, misalnya ke Bali gitu ya. Kalau nggak berhasil, kita nggak jadi berangkat ke Bali. Bu Nikma, gimana Bu Nikma? Halo? Ini bisa L apa ya? Oh bisa. Bu Nikma tadi pasangannya sama Pak Nanang. Ditunggu Pak Nanang.
Nggih. Berarti nggak ada pasangannya, jomblo ya, Bu? Nggak ada pasangannya. Halo, iya. Oh iya. Loh, Iya, sebentar, punten, ini Pak. berarti Sama Pak Pak Nanang Nanang. ngirim ke saya jawab gitu ya, Bu? Soalnya ternyata saya lagi ngerjain juga, bikin. Itu gimana Ya ya? Sorry. dua-duanya nanti ya. Ya Bu Oh Vivi iya. ya. Ya, betul. Dua-duanya bikin. Saling Oh ya, tuker. Dua-duanya bikin. oke. Nanti Sebentar ya saling Pak Nanang, tebak-tebakan. sebentar. Tunggu di perempatan, Bu. Mau diapakan? Sherlock Pak Nanang, Sherlock. Sherlock dulu, Pak. Ya. Ditunggu Pak Nanang di perempatan kan. Katanya di Sherlock Pak Nanang. Perempatan mana ya? Perempatan mana? Belum bisa move on kali, Bu. Oh gitu. Aduh, jangan-jangan. Oh, mumpung malang hujan, Bapak pinter deh cari kesempatan. Wow, mengerikan Bapak Nanang, mengerikan. Bu, mohon maaf bertanya, Bu. Yes, monggo. Untuk spasi berarti bablas nggih, Bu? Spasi, Sama iya, bablas. dua kalimat. Iya, betul. Bablas, karena kita enggak pakai kode ASCII yang 256 tadi. Kalau pakai yang ASCII ada sendiri. Karena kita pakai abjad, bablas spasinya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya baca punya Pak Pasca, kirain ini pisang goreng plus kopi panas itu anunya. Kok panjang Padahal saya lihat banget. tuh, Pak Pasca kan nggak punya pasangan di sini. Lah ya toh, Bu. Masih ngukur jalan ya, Bu. Dari plan satu ke plan berikutnya lumayan jauh ya. 14 kilo ya. Waduh, semangat Pak. Duri, Bu, lagi duri. Lagi tidur. Semungut. Semungut katanya. Iya. Mana bisa ngudut. Kebakaran nanti. Tambah ngudut. Ngudut itu ngerokok ya, Masya Allah istilah itu. Jadi kata kunci, Bu, udut. Oh iya ya. Wah, bisa. Sudah ditulis. Ketahuan deh. Aslinya bahasa mana itu ngudut, Pak? Sandi Morse itu, Bu Nurul. Oh, Orang jadul Malangan. Saya itu nggak Ya, saya paham. kan Bahasa orang Malang, Bu. Tapi yang orang jadul. beruntung enggak. Kalau orang beruntung ngomongnya rokok gitu kan. Itu ya. Orang Malang yang udut. Orang Malang yang jadul, Ya, Pak. ya. Kalau yang masih muda-muda seperti saya nggak tahu. Oh, itu orang Malang yang bahagia itu, Bu. Dikasih waktu berapa lama, Bu Vivi? Selesainya ya? Gimana? Iya, wis ya. Waktunya Gimana? Sampai ini saya tuh sebenarnya sambil nyambi itu. Apa itu? Kuliah itu loh. Kuliah perdana. Kuliah perdana. Kuliah perdana iya. Di UM ta? Ya. Malam. Iya, jam 7. Masya Allah, luar biasa begitu semangat. Oh iya, Pak Martinus. Pak Wen. Belum mudeng tadi baru balik dari toilet. Oke. Pak Wendy tadi belum punya pasangan ya, Bu Vivi ya? Oh iya, Tan. Iya, Pak Wendy. Dengan siapa deh yang belum? Monggo deh. Siapa ya yang belum? Halo. Kita batasi sampai jam 19.45 kali ya. Sudah selesai belum ya? 19.45. Maksimal 19.50 lah. Untuk saya lanjutkan ke algoritma RSA. Berarti Pak Wendy nanti dijawab sendiri, bikin sendiri, jawab sendiri ya Pak Wendy ya. Belum, tidak punya pasangan. Saya player iya, waduh. Saya mau sendiri nih. Pak Wendy. Ya udah. Bu Pipi. Iya, Pak Denny. Ini kan saya pasangan sama Bu Alvita nih. Ini Iya. ngirimnya gimana ya? Di DM aja. Jadi silakan karakter ciperteksnya yang sudah Bapak bikin itu di DM-kan ke Bu siapa? Arvita, Bu. Bu Arvita. Dan kuncinya otomatis. Jadi
Ciperteksnya apa, kuncinya apa. Gitu, di DM-kan ke Bu Arvita. Bu Arvita juga demikian sama, men-DM plain text dan kunci ke Pak Dani. Kemudian Pak Dani mendeskripsikan hasil deskripsinya, baru silakan dituliskan di mana ini? Di all of everyone, di chat everyone. Nah, itu loh Pak Ardioto bersedia berpoligami. Oke deh, terima kasih. Yo, monggo Bapak Ibu, masih kesulitan kah? Silakan langsung dikirimkan di chat hasil deskripsinya. Kirimnya langsung di chat ini aja, Bu. Ya, boleh. Bu Pipi. Oke, gimana Pak Denny? Berarti yang kita kirim plain text sama kata kuncinya aja apa kata kuncinya aja, Bu? Cipertext. Cipertext sama kata kuncinya. Bu Vivi, maaf, ini pasangannya toh? Iya. Bu Vivi, maaf, ini saya mau konfirmasi. Jadi kan ini kita berpasangan. Misalkan saya pilih kata apa, terus pasangan saya pilih kata apa. Nah, jadi yang dikirim pasangan saya itu cipertextnya, kemudian saya juga kirim cipertext ke pasangan saya gitu kan ya, Bu? Iya, betul sekali. Makasih, Bu. Jadi yang dikirimkan ke pasangannya masing-masing melalui DM itu adalah cipertextnya. Lah, dari cipertext yang sudah Bapak Ibu terima dari pasangannya masing-masing itu tadi dideskripsikan. Lah, hasil deskripsinya silakan dituliskan di chat everyone. Oh, ini dia sudah ada. Pak Ibu apa? Ibu ya, Ibu Setia tadi dengan siapa ya? Dengan Pak Sukandar. Oh, Pak Sukandar. Pak Sukandar, halo. Nggih, Bu. Benarkah Semarang? Ya, benar, Bu. Oh, berarti sudah paham. Kalau punyanya Bu Setia apa, Pak? Itu, Bu. Lapar bikin kenyang. Sari roti. Oh, sari roti. Benar, Bu? Ibu Setia benar? Sari roti. Oh, betul. Setia. Ini menggambarkan sudah mulai lapar. Monggo yang lain. Terima kasih. Selamat Bu Setia sama Pak Sukandar pertama yang sudah berhasil menerima pesan dan mendeskripsikannya. Yang lain? Mohon maaf, Bu. Yes. Gimana, Ini Pak? pasangan saya Bu Minca masih ada trouble. Jadi tadi sudah saya kirim, ternyata ada sedikit trouble. Nggak bisa dijawab jadinya. Oh. Tapi saya sudah kirim ini. Oh gitu. Apa ngirim ulang ke Pak itu tadi aja yang belum ada pasangannya? Pak siapa tadi? Pak Wendy. Iya. Ngirim ulang aja Pak ke Pak Wendy gimana? Ke Pak Wendy ya? Iya. Pak Wendy kan sudah bikin kan Pak Wendy? Hari roti jadi semangat. Oh iya sih. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Berarti tidak ada kecocokan itu, Bu. Tidak ada kecocokan. Gak jodoh, Cal. Gara-gara neton ini kayaknya. Hitungannya nggak pas ya. Pas. Tidak boleh dilanjutkan, Pak. Bu, saya sudah kirim ke Ibu Destiana, cuma belum dibalas. Oh, halo Ibu Destiana. Halo Bu. Mas Bagaimana? Eli tadi pesannya sudah saya balas. Mungkin nggak masuk kali ya apa gimana? Cuman mungkin Mas Eli bisa minta tolong diganti pasangan deh Bu. Aku belum paham soalnya. Tak coba sini nggak jadi. Oh, tidak ada kecocokan lagi nih, Bu. Maaf, Mas Eli tadi tak balas pesannya. Mungkin nggak masuk ya. Oh, Pak Eli kirim ke Bu Destiana, terus Bu Destiana kirim ke Pak Ardi. Loh, ke Pak Ardi? Aduh. Bercanda, Bu, bercanda. Salah alamat kali, Bu. Wah, selingkuh kayaknya ini ya. Nah. Nanti akan menerima dari... Mohon maaf, Mas Eli. Bu Pipi. Ya.
Bu Arvita udah kirim. Pak Dani ke mute. Bu Arvita udah ngirim ke chat ya, Bu. Terus? Yang jawaban. Oh ini, oh iya sorry gak kebaca. Bentar, mulai dari mana tadi? Halo Pak, betulkah Pak Afrizal belum ya? Pak Denny itu oke deh. Oh betul Pak Denny. Oke terima kasih, saya berhasil. Nah terus Pak Denny, apa pesannya Bu Arvita? Bentar Bu, lagi ngetik Bu. Oh lagi ngetik, oke. Oh itu juga Pak Nanang udah selesai Bu. Pak Nanang. Oh iya, selamat malam katanya. Pak Nanang tadi dengan siapa? Dengan Bu Nikma. Oh Bu Nikma, oh benar Pak Nanang, sip. Nah terus pesannya Pak Nanang apa Bu Nikma? Oh ini sudah ada lagi Pak Afrizal, plan teksnya adalah semangka. Betul Pak Afrizal. Oke. Loh, Pak Ardi tadi apa? Sudah ya? Oh iya. Halo Pak. Halo Pak. Ini Pikirannya apa ya? Kayaknya apa? Nggak tahu Pak Afrizal mau nyapa pakai sandi. Sulit amat ya. Oke, sudah sama-sama betul ya berarti Pak Afrizal sama Pak Ardioto. Bentar Bu, kok rasanya salah. Kayaknya WA-an kita pakai ini aja Bu. Udah. Boleh. Biar pusing, mau baca pusing. Iya. Berarti saya memberikan pengumuman lewat kayak gini Pak ya? Nah, betul. Setuju. Nanti passwordnya Zoom-nya dibuat gini. Jadi waduh. Nanti malah nggak ada yang join. Malah nggak ada yang datang kok. Alasannya nggak bisa memecahkan kodenya. Ya kayak tujuannya nanti memang gitu Bu. Nggak ikut kuliah. Bolos berjamaah itu. Bolos berjamaah. Pak Dani jawab Bu. Oh mana. Sorry. Kuncinya oke. Kuncinya oke. Dari Bu Nikma ya. Buat Bu Arvita Pak. Bu Arvita. Buat Bu Arvita yang itu malah ngirim ciper teksnya ke grup ini Pak Denny ya. Benar Pak. Benar ya Bu Arvita. Itu. Hai Pak. Betul lah Pak Denny. Hai Pak. Betul. Oh betul. Alhamdulillah menemukan kecocokan. Cocok. Dijalanin dulu Pak, dijalanin. Apa ini? Taruh dulu Pak. Untung Pak Denny pakai headset. Enggak kedengeran ya Pak ya. Ngumpet Pak, ngumpet. Istri aman Pak ya. Istri aman. Aman. Yang belum ada suaranya tapi Pak Afingga sama Pak Martinus kayaknya. Bagaimana nasibnya itu pasangannya itu? Martinus masih nyimak Bu. Oh masih nyimak. Ya. Oh masih nyimak. Masih di depan laptop kok, nggak hilang. Oh iya. Terus pasangannya Pak, tadi siapa Pak itu? Pak Afingga tadi. Sudah tak? Belum. Gimana? Pak Martinus itu loh. Mau jawab kayaknya Pak Martinus. Gimana Pak Martinus? Pak Martinus DM saya belum paham. Masih nyimak saya Bu, masih di depan laptop kok. Nyimak. Berarti itu aja Pak Eli. Pak Eli tadi kan nggak dapat pasangan sama Pak Afingga aja. Pak Martinus. Oh. Loh kayak kan Pak Martinus masih belum paham. Oh. Ganti ke Pak Afingga ke Pak Eli tadi belum punya pasangan kan katanya. Gimana Bapak Eli? Bapak Eli, Pak Afingga gimana? Boleh?
Boleh. Dijalani dulu Pak ya. Pak Eli kirim ke Pak Hingga pasangannya. Oh, Pak Eli. Oke. tadi udah minta ini sih ke Ibu Arvita tadi. Oh, Bu Arvita. Iya, udah ke Bu Arvita tadi. Iya. Oh, tadi Bu Arvita soalnya sama Pak Denny. Iya, izin sama Pak Denny dulu, Pak. Kok jadi giliran ini? Seru ternyata, Bu ya. Seru ya. Wah, masa dibayar. Ini provokator ini Mas Ical ini. Gimana Bu Arvita? Dari Bapak Eli sudah dibalas? Betul, Bu. Betul. Oh, ini untuk siapa ini? Tapi kurang dikit. Loh, sama Bu Nikma. Oh, Pak Nanang itu dengan siapa? Bu Nikma. Salah berarti, Pak. Jawabannya apa tadi? Bu Nikma Bu udah Nikma, jawab. Pak Bu Nikma udah menjawab dah. Oh, kayaknya DM kali. Dasku mumet, kata Bu Nikma. Iya Bu, Nikma udah kemix jawab, antara Pak. DM sama everyone. Oh iya. Bu Nikma udah jawab, cuma kurang dikit. Iya, soalnya Yang benar apa, Pak? Dasku mumet. harusnya KU. Ini KT. Oh iya, tipe. Oh, tipe. Oh, berarti benar. Bener ya, ya Allah, dasku Tipe aja. mumet. Ya Allah, Oh, Pak gila. Sanang. Jangan Salah. mumet, Pak. Satu huruf. Dasku mumet. Lucu. Salah satu huruf salah paham lagi ya. Salah paham lagi ya. Itu Bu Arvita jawab punyanya Pak Eli kayaknya. Benar tak Pak Eli? Pak Eli mana? Oh, sudah benar. Oh, ini. Halo, sudah benar. Oke. Berarti Bu Arvita ini tadi giliran ya. Habis kemana? Dari Ciperteknya Bu Arvita Spirit ya, Bu. Oh, bener kah, Bu? Bu Arvita untuk kata... Sebentar. Ini maksudnya gimana? Pak Eli jawabannya adalah Spirit, gitu kah? Iya, betul. Tadi Bu Arvita ada kirim ciperteksnya. Oh iya. Jawaban saya Spirit. Oke. Gimana Bu Arvita? Bener kah? Spirit. Ibu Arvita. Betul. Spirit. Semangat. Paham berarti Bapak Ibu ya? Paham dong. Sangat mudah kan Bapak Ibu? Mudah banget. Kayak mainan kan? Kalau pasanginnya cocok paham Bu. Oh, gitu ya. Kalau nggak cocok susah memahami ya Pak Denny ya. Iya, yang ada berantem mulu. Sampai berantem gitu. Curhat dong. Ini Masih sudah jam provokator ini. Kasihan Bapak Martinus ini tidak paham. Pak Martinus perlu saya private. Iya, kayaknya private aja. Private Bu ya. Iya, oke. Atau singkatnya gini Pak Martinus, intinya ketika kita mau mengenkripsikan, mau mengubah dari plain text ke cipertext, misalkan plain text-nya atau teks pesan yang akan kita kirim adalah ini misalkan, kalimatnya ini. This plain text misalkan gitu ya. Nah, terus setelah itu tentukan dulu kuncinya, Pak. Kuncinya ini jumlah karakternya, kalau misalkan jumlah kuncinya ini lebih kecil dari pesannya, misal kayak ini. Ini pesan ini kan ada berapa tadi? 13 karakter ya. Nah, kuncinya Sony misalkan hanya 4 karakter.
Nah, terus sisanya bagaimana? Maka sisanya adalah menggunakan kunci berulang. Jadi SONY, SONY, SONY begitu. Berulang sampai 13 karakter sesuai dengan plain text-nya. Gitu, itu yang pertama. Nah, kalau plain text sama kuncinya sudah siap, maka kita ubah ke ciphertext-nya, caranya adalah begini. Jadi plain text-nya itu adalah yang atas ini, Pak Martinus. Dan kuncinya adalah yang vertikal. Ya, jadi plain text-nya yang horizontal, kuncinya yang vertikal. Misal kita mau mengubah kata T ini, caranya gimana? Kata T ini ada kuncinya, jadi urutannya sesuai dengan kunci dengan plain text-nya sesuai. Jadi kalau T ini maka kuncinya, misalkan nggak bisa. Ini misalkan T kuncinya adalah S, jadi H kuncinya adalah O, jadi urutannya sesuai, Pak. I kuncinya adalah N. Oke, sekarang kita mau mengubah yang pertama dulu, karakter yang pertama dulu atau huruf yang pertama dulu. Ciphertext-nya bagaimana cara mencari ciphertext-nya? Jadi plain text-nya kan T, kuncinya adalah S. Nah, jadi temukan antara T dengan S, maka bertemu di huruf apa? L ini. Begitu. Gitu, Pak. Begitu seterusnya. Itu cara mengubah ke ciphertext-nya. Misal lagi H. H-nya kuncinya O. Jadi plain text-nya cari H ini. Ya. Kuncinya adalah O. Kuncinya adalah O. O itu yang ini. H dengan O, maka ketemu di huruf V ini. Maka ciphertext-nya menjadi V. Jadi T menjadi L, H menjadi V, kemudian I sekarang. I menjadi apa? I-nya kuncinya adalah N. Jadi I dengan kunci N, KLMN, nah di sini. Ya, ini menjadi V. Gitu, Pak. Mudeng, Bu, mudeng. Ya, sip. Cepet lah kalau Martinus mah. Itu ciphertext. Kalau mendeskripsikan berarti ya kebalikannya aja. Jadi misalkan ciphertext-nya tadi L. Nah, berarti cari L dengan kata kunci S. Ya. Cari hurufnya L itu berarti yang di dalam L ini dengan kata kunci S. Nah, berarti plain text-nya adalah T. Begitu. Kembalikan aja. Oke, sip. Gimana Bapak Ibu? Saya lanjut deh kayaknya ya ke algoritma berikutnya ya. Karena sudah jam 8. Oke. Bapak Ibu terima kasih banyak yang sudah selesai, yang belum selesai karena misalkan belum paham atau misal ada kendala yang lain, boleh nanti japri nggih Bapak Ibu. Saya belum paham misalkan boleh japri ke saya untuk saya jelaskan kembali. Oke, kita lanjut ke algoritma yang ketiga ya. Tadi kan yang pertama yang saya sebenarnya algoritma di kriptografi ini banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Dan sudah banyak dikembangkan oleh para programmer untuk bikin aplikasinya. Bahkan kalau Bapak Ibu cari di Play Store, itu saya kok lupa ya, saya itu pernah dulu mainan untuk ngirim pesan, yaitu tadi ngirim pesan iseng-iseng, biar enggak langsung kebaca, akhirnya saya ubah dulu pakai aplikasi Upload Pro. Nah, jadi di situ banyak sekali Bapak Ibu coba cari di Play Store itu ada aplikasi enkripsi. Nah, itu dengan banyak apa itu? Algoritma dengan kunci tertentu. Nah, itu kita misalkan punya teks apapun gitu ya, misalkan kita punya teks rahasia. Nah, tinggal Bapak Ibu tekan saja teksnya, kemudian klik diubah, dienkripsi, sudah langsung keluar ciphertext-nya. Nah, nanti yang Bapak Ibu kirim adalah ciphertext-nya. Lah yang menerima bisa menggunakan dengan
jelaskan kalau ini harus menggunakan aplikasi ini dengan kata kunci ini begitu. Biar bisa terbaca gitu. Sudah banyak dikembangkan oleh para programmer. Nah, mungkin Bapak Ibu mau mengembangkan dengan algoritma-algoritma yang terbaru sangat oke gitu ya. Oke, kemudian jadi saya jelaskan ini algoritma yang ketiga, ini adalah termasuk yang sistem near symmetry. Jadi kuncinya, kata kuncinya, bukan kata nih kuncinya. Jadi kuncinya antara proses ketika mengenkripsi dengan mendeskripsi itu berbeda. Gitu. Jadi pertama kali algoritma RSA ini dibuat oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Ron Rivers, Adi Shamir, dan Len Adelman pada tahun 1976. Termasuk algoritma asimetri atau near symmetry sama aja. Asimetri itu adalah kunci untuk enkripsi berbeda dengan kunci untuk deskripsi. Gitu. Nah, ini dia. Jadi setiap pengguna memiliki sepasang kunci. Kunci yang di publik atau yang disebar itu adalah E untuk enkripsi pesan, dan untuk ketika mendeskripsi itu kuncinya adalah kunci private adalah dilambangkan dengan P. Gitu. Kunci publik tidak rahasia, kunci privat adalah yang rahasia. Gitu. Oh, kalau di sini lambangnya pakai D. Ya, jadi dari plain text, kemudian dienkripsi menggunakan kunci publik E, kemudian berubah jadi ciphertext. Ciphertext-nya ini kemudian dideskripsikan menggunakan kunci yang privat, yaitu pakai D ini lambangnya. Kemudian baru kita menemukan plain text-nya kembali. Nah, untuk lebih jelasnya algoritmanya ini dia. Jadi yang pertama kita harus memilih dulu 2 bilangan prima P dan Q. 2 bilangan prima ini adalah bilangan yang rahasia. Gitu ya. Jadi silakan pilih 2 bilangan prima. Kemudian langkah yang berikutnya adalah hitung N. N itu apa? N itu adalah perkalian bilangan prima yang sudah kita pilih tadi. Besaran N tidak perlu dirahasiakan. Karena namanya hasil perkalian kan kemungkinannya juga banyak. Jadi besaran hasil N-nya tidak perlu dirahasiakan. Yang dirahasiakan adalah 2 bilangan prima tadi, P dan Q. Kemudian setelah ketemu N, hitung M. M-nya itu adalah P-1 dikali Q-1. Nah, kemudian pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik E yang relatif prima terhadap M. Bapak Ibu masih ingat apa itu relatif prima? Masih ingat apa itu relatif prima? Halo? Halo, Bapak Ibu? Belum dijelaskan Bu Lilis, kah? Sudah Bu Vivi, lupa kayaknya Bapak Ibu. Lupa kayaknya, apa sudah mulai ngantuk ya? Sudah seminggu ya hilang. Oh, ini bisa. Jadi relatif prima itu adalah yang apanya? FPB-nya ya. FPB-nya sama dengan ya. FPB-nya sama dengan 1. Jadi, contohnya 2 dan 3. Nah, FPB-nya kan 1. Itu ada bilangan 2 dan 3 itu adalah bilangan yang relatif prima. Jadi kita harus memilih sebuah kunci E yang relatif prima terhadap M. Gitu. Jadi yang FPB-nya sama dengan 1. Nah, kemudian setelah setelah kita milih kunci E, kemudian kita menghitung kunci deskripsinya. Ya, melalui rumus ini. Nah, rumus ini sudah dijelaskan Bu Lilis juga toh.
Ya, Panda. Iya, Pak ya. Sudah juga kok briefing. Sudah ya, oke. Tapi kok pada nggak jawab? Iya, kayaknya kok sudah mulai ngantuk. Sudah pusing sama Udah tadi bikin pusing sama text. sama yang tadi. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini langsung ke contoh soal aja. Jadi misalkan saya memilih bilangan primanya, jangan lupa ya, ini yang dipilih P dan Q-nya ini harus bilangan prima. Ya, bilangan primanya misalkan P-nya saya pilih 47, Q-nya adalah 71. Nah, kemudian yang pertama kita hitung dulu N-nya. Ya, N-nya itu adalah P dikali Q. Oke, jadi misalkan N-nya ini adalah P dikali Q. Nah, kan tadi kita sudah pilih P-nya 47, Q-nya 71, maka N-nya adalah 47 dikali 71, hasilnya adalah 3.337. Setelah menghitung N, maka kita menghitung M-nya. M-nya adalah P-1 dikali Q-1. Jadi P-nya tadi 47 dikurangi 1 kan 46. Dikali Q-1. Q-nya adalah 71 dikurangi 1, 70. Jadi 46 dikali 70. Maka hasil M-nya adalah 3.220. Kemudian setelah kita menghitung N dan M, maka kita memilih kunci publik E. Ya, E-nya ini terserah, tapi harus relatif prima dengan M. M-nya kan tadi 3.220. Nah, jadi misalkan di sini saya memilih 79, karena 79 dan 3.220 FPB-nya adalah 1. Nah, kemudian nilai E dan N ini dapat dipublikasikan ke umum. Gitu. Nah, ini ada sedikit catatan. Pada prakteknya, algoritma ini ketika benar-benar dipraktekkan untuk diimplementasikan untuk keamanan data, itu bilangan P dan Q ini adalah bilangan prima yang sangat besar, minimal 200 digit. Tujuannya apa? Agar tidak mudah ditebak oleh orang yang mendeskripsikan tapi dengan cara yang ilegal tadi adalah penyadap ya. Ya, jadi tidak mudah ditebak oleh penyadap gitu. Nah, kemudian kalau sudah memilih E-nya, D-nya itu menggunakan rumus kekongruenan yang sudah dijelaskan oleh Bu Lilis. Jadi ketika kita punya E kali D kongruen dengan 1 dalam modulo M, itu kan bisa diubah menjadi rumus bentuk ini nih. Jadi D-nya itu sama dengan 1 ditambah K dikali M dibagi E. Gitu. Jadi tinggal masukkan saja. Jadi M-nya tadi kan 3.220, E-nya 79. Nah, sekarang D-nya berapa? Nah, cara menghitung D-nya ini yaitu dengan men-trial error bilangan K ini. Yang penting K ini harus bilangan bulat. Jadi, makanya RSA ini termasuk algoritma modern. Karena kita akan kesulitan kalau menghitung dengan cara yang manual. Apalagi untuk bilangan prima yang besar. Nah, misalkan seperti hitungan ini kita sudah kesulitan pasti menghitung D-nya. Misal mau dicobai satu-satu. Ketika K-nya 1, hasil D-nya bagaimana? Jadi gini, kita coba satu persatu K, mulai dari 1 sampai N, sehingga menghasilkan bilangan D yang bulat. Baru itu adalah bilangan D-nya. Gitu. Nah, kalau mau ngitung manual satu persatu, maka pasti akan butuh waktu yang lama. Kalau saya biasanya pakai bantuan Excel. Gitu. Nah, misal saya pakai Excel untuk menghitung D tadi. Nah, ini dia. Tadi menghitung
D tadi kan rumusnya 1 ditambah K dikali M dibagi 79. Belum muncul Bu Susi. Oh, belum muncul. Loading ya kayaknya. Oke. Sebentar, ini kok tampilannya begini. Gini deh. Ini ngapain? Sudah muncul Excel-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ya. Sebentar, saya kopikan di sini aja deh. Nah, ini kan tadi kita mau menghitung D, sehingga menghasilkan D yang bilangan bulat. Dengan kita harus mencoba satu persatu bilangan K bilangan bulat agar menghasilkan D yang bilangan bulat juga. Jadi misalkan di sini adalah kolom K. Kolom K ini saya coba-coba mulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Ya. Misalkan begini. Oke, misalkan sampai 100 berapa itu. Kemudian yang di sini adalah D-nya. D-nya rumusnya adalah sama dengan 1 plus K-nya kan ini kita coba-coba mulai dari angka 1 dan seterusnya dikali 3.220 ya. Kemudian dibagi 79. Nah, ini kan ketika kita masukkan K-nya sama dengan 1, hasil D-nya kan 40, nah, maka D yang bukan bilangan bulat begini tidak bisa kita pakai. Jadi kita harus mencoba lagi untuk K yang sama dengan 2. Nah, kalau di Excel kan tinggal ngopi aja ke bawah, tinggal nyeret aja ke bawah. Nah, nanti kita coba lihat satu persatu yang hasilnya bilangan bulat yang mana. Nah, ini dia. Nah, ini masih desimal, masih desimal. Oh, masih koma-koma. Ini dia. Ternyata ketemu ketika K-nya sama dengan 25, ketemu bilangan bulat yaitu D-nya adalah 1019. Begitu cara menghitung D-nya. Lah, kalau sudah ketemu kuncinya, kunci E dan D-nya, baru kita masuk ke, nah, saya stop share dulu, saya kembali lagi ke tadi. Nah, kalau sudah ketemu D sama E-nya, baru kita masuk ke algoritma enkripsi dan deskripsinya. Jadi ketika mengenkripsikan, rumusnya adalah plain text-nya dipangkatkan E tadi, E-nya tadi kalau tadi kita pilih E-nya kan 79. Ya. Modulo N yang sudah kita hitung tadi, N itu adalah P dikali Q, jadi modulo 3337. Nah, itu adalah rumus untuk mengenkripsikan. Sedangkan rumus untuk mendeskripsikan adalah C pangkat D. D-nya yang kita hitung pakai modulo, pakai kekongruenan modulo tadi. Ketemu D 1019. Ya, jadi C pangkat D modulo N. Nih, misalkan ini langsung ke contoh soal. Misal saya punya plain text-nya adalah hari ini, misalkan. Nah, menggunakan kode ASCII yang tadi, H itu berapa? Oke, kita cek coba. Yang tabel ASCII tadi. Ini dia, H besar. H besar, mana H besar? Ini dia. H besar itu adalah 72 ya. 72. Kemudian A besar adalah 65. R besar, R besar adalah 82 dan seterusnya. Setelah itu, setelah diubah ke kode ASCII-nya, mana tadi? Nah, ini dia. Ya, kan 72, 65, 82. Jadi H besar 72, A besar 65, R besar 82 dan seterusnya. Nah, kalau sudah
diubah ke desimal ASCII, ini langsung kita gabungkan saja angka-angkanya. Gitu. Setelah kita gabungkan, dipecah menjadi beberapa blok. Misal, kita pilih menjadi 3 digit, misalkan. Boleh enggak 4 digitan? Boleh, terserah. Misalkan di sini saya pecah menjadi 3 digit, misalkan. Nah, kemudian jadi yang awalnya 7265 dan seterusnya kita pecah nih. Jadi plain text yang pertama adalah 726, plain text yang kedua adalah 582, plain text yang ketiga 733, plain text keempat 273, plain text kelima 787. Nah, kemudian plain text yang keenam kan tinggal angka 3 nih. Maka tuliskan 0 depannya. Jadi plain text yang keenam adalah 003 agar tetap menjadi 3 digit. Begitu. Nah, itu sudah ada 6 plain text, maka untuk mengubah ke ciphertext menggunakan rumus enkripsi yang tadi, yaitu apa tadi rumus enkripsinya adalah plain text dipangkatkan E modulo N. E-nya tadi kan 79 ya. Plain text yang pertama. Plain text yang pertama kan 726. 726 dipangkatkan 79 modulo N. N-nya tadi 3337. Nah, hasilnya, kalau bilangan besar seperti ini, kalau kita hitung manual kan kita kesulitan. Makanya kalau RSA ini menggunakan bantuan komputer gitu. Nah, hasil modulonya adalah 215. Begitu seterusnya. Untuk plain text yang kedua, 582 pangkat 79 modulo 337 adalah 776. Nah, sampai plain text yang ke-6. Nah, kalau sudah digabungkan nih, 215, yang kedua 776, yang ketiga tadi 174, terus 39 digabungkan. Nah, kalau ini ketemu, ini adalah hasil ciphertext-nya. Nah, jadi 215, 776, 1473, 933, 1731, 158 ini adalah ciphertext-nya. Nah, kalau mau mengubah kembali ke plain text-nya atau mendeskripsikan, maka kita menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu C pangkat D modulo N. D-nya tadi ketemu 1019 ya. Nah, jadi 215 pangkat 1019 modulo 3337. Dan hasilnya 726. Nah, kembali lagi kan, yang tadi kembali lagi ke 726, kemudian 582, 733, 273, dan seterusnya. Kemudian diubah ke karakternya, yaitu kembali lagi ke plain text-nya, yaitu hari ini. Gitu untuk algoritma RSA. Agak lumayan butuh ngitung kalau yang ini. Nah, kalau yang untuk hitungan algoritma RSA ini, agar Bapak Ibu mancep kayaknya dibikin tugas bagaimana? Dibikin tugas, boleh ada tugas nggak sih? Saya sampai lupa. Boleh ada tugas nggak sih? Boleh kan ya? Oh enggak ya? Enggak boleh. Kok ada yang kode-kode? Nanti tambah pusing. Oh, nanti tambah pusing, ya sudah. Untuk nanti latihan mungkin bisa dibuat soal UAS saja, Bu Bibi. Oh iya, boleh untuk soal UAS. Coba berarti yang algoritma RSA tadi bisa latihan sendiri ya Bapak Ibu untuk contoh soal yang lain. Nanti kalau misalkan kesulitan boleh japri ke saya. Yang pasti nanti algoritma RSA dan algoritma Vigenère tadi kita keluarkan di soal UAS. Oh, sudah dibocori soal UAS-nya. Begitu Bapak Ibu, selesai materi hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan? Banyak metodenya, ada lagi metode Hilciper. Hilciper ini termasuk metode klasik juga, itu pakai matriks. Sedikit saya jelaskan ya, sedikit aja. Sedikit kalau Hilciper seperti apa. Ini bekas saya ngajar. Ini dia algoritma Hilciper.
Jadi kalau algoritma Hill-Zipper itu adalah harus membuat kunci yang invertible atau bisa dicari inverse-nya. Kemudian tentukan plain text, hypertext-nya rumusnya adalah K dikali P pangkat T modulo 26. Kita masih pakai modulo 26 karena kita masih klasik ya ini, menggunakan huruf A sampai Z. Deskripsinya adalah inverse-nya matriks K dikali hypertext-nya modulo 26. Ini misalkan. Plain text-nya adalah serang. Ini kuncinya. Jadi kuncinya menggunakan matriks, Bapak Ibu. Nah, slide yang berikutnya, ya ini adalah slide yang 14. Bocor kayak Ical ya. Nah, kemudian dari matriks ini, nah misalkan ini S itu kan 18, E itu 4, R itu 17, A 0, N 13, G-nya 6. Nah, kemudian karena kuncinya tadi adalah matriks yang ukuran 3 kali 3, maka kita pecah menjadi 3. Jadi dikali dengan angka 18, 4, dan 17. Nah, pakai perkalian matriks, Bapak Ibu. Sudah dijelaskan kan di matematika dasar ya? Pakai perkalian matriks, kemudian setelah ketemu hasil perkalian matriksnya di modulo 26. Gitu. Nah, ini hasilnya inilah yang menjadi hypertext-nya. Jadi 13 kalau dikembalikan ke huruf alfabet kan N. Nah, jadi S hypertext-nya adalah N. E hypertext-nya adalah R. Begitu seterusnya. Nah, kalau mengembalikan, mendeskripsikan bagaimana? Kalau mau mendeskripsikan, maka kita harus menentukan dulu inverse matriks kuncinya. Jadi, matriks ini tadi, itu harus dicari dulu inverse-nya. Itu inverse kan juga sudah dijelaskan di materi matematika dasar ya. Nah, ini dia pakai rumus superdeterminan A dikali dengan adjoint. Ini inverse untuk matriks yang ukurannya 2 kali 2. Kalau tadi kan contohnya inverse matriks yang ukurannya 3 kali 3. Yang pertama cari determinannya dulu, kemudian cari adjoint-nya. Nah, setelah adjoint, baru ketemu inverse-nya. Gitu. Oh, selanjutnya enggak saya tuliskan. Gitu, kalau sudah ketemu inverse-nya, maka masukkan ke rumus deskripsinya tadi gitu. Yaitu matriks inverse-nya dikalikan dengan berapa tadi? 13, 17 dan 3. Maka pasti modulo 26. Maka nanti pasti hasilnya adalah 18, 4 dan 17. Akan kembali ke plain text-nya. Begitu, itu metode Hill-Zipper. Masih banyak sekali metode-metode atau algoritma yang lain di kriptografi. Bisa Bapak Ibu searching sendiri di internet. Sudah banyak sekali, YouTube-nya juga sudah banyak. Gitu. Biar semakin seru hidupnya, untuk mengirim WA saja harus pakai kriptografi ya. Atau menyimpan sandi misalkan, passwordnya Bapak Ibu biar gak kebaca. Nah, pakai kriptografi ini. Begitu Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Sudah benar-benar mengantuk sepertinya. Kalau di WhatsApp itu inskripsinya menggunakan apa ya, Bu? Waduh, saya kok belum meng-calling orang WhatsApp ya. Enggak paham ya, Pak? Nanti disadap sama Pak Anu nanti kalau tahu sama Pak Afrizal. Kan sekarang udah bisa balikkan ke plain text, nanti malah disadap. Iya, betul sekali. Nanti kalau WhatsApp tahu ya Bu Vivi ya. Nanti kode OTP-nya bisa nyampe ke Pak Afrizal nanti. Nah, itulah orang-orang OTP Shopee Pay Later ya. Iya. Gitu.
Gimana Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan? Cukup kayaknya ya. Cukup pusing. Enggak ya, saya yakin Bapak Ibu paham lah. Sangat mengasyikan kok belajar kriptografi ini. Seru kok Bu Vivi. Seru ya. Oke. Tanpa terasa tiba-tiba sudah setengah 9. Oke. Ya. Kalau seru. Nah ini yang bikin kangen teman-teman itu sama Bu Vivi ya. Kuliahnya gitu mesti ya? seru ya. Karena materinya pas kebetulan seru. Belajar algoritma sehat menyehatkan. Oh. Dan bikin gendut gitu. Apalagi yang berpasangan tadi. Jangan dilanjutkan loh Pak yang pasangan tadi lo ya. Ingat istri ya, yuk. Bahaya. Iya, pakai rahasia-rahasiaan sekarang sudah bisa ya. Wah, nggak ketahuan istrinya, wes. Sayanya nggak cocok. Nggak cocok tadi, Pak. Oh iya, tadi Pak Ikramil. Kalau dengan saya cocok kali, Pak. Oke, mungkin itu Bu Nurul, Bapak Ibu dari saya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita insya Allah ketemu lagi di materi graf kayaknya ya. Graf yang kedua. Minggu depan ya. Minggu depan Bu Lilis ya. Bu Lilis, iya minggu depan Bu Lilis, minggu depannya lagi graf yang kedua dengan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, terima kasih. Ditutup Bu Nurul dulu ya. Iya, saya belum nutup. Kesimpulan dong. Sorry, kesimpulan dulu. Tapi kayaknya nggak butuh kesimpulan deh Bapak Ibu, sudah paham semua deh kayaknya Bu Vivi ya. Nggak apa-apa lah, untuk formalitas saya kasih kesimpulan deh ya. Ya pokoknya, tapi kesimpulannya tadi udah paham semua kok, insya Allah sudah paham. Oke, jadi tadi Bu Vivi sudah menjelaskan ada beberapa terminologi dasar mungkin yang harus diperhatikan, ada kayak istilahnya ada pesan, ada siapa sih yang pengirimnya, sendernya, atau penerimanya, ada enkripsi, ada juga ada ciphertext, tadi ada deskripsi, ada juga beberapa istilah kalau ilmu yang mempelajari tentang kriptografi ini apa, kriptologi, itu ada juga penyadap, kriptalisis, kalau kita mau analisis kriptografinya dan seterusnya gitu ya. Terus ada juga tadi untuk kriptografinya macamnya ada yang klasik, Bapak Ibu, ada yang klasik, ada yang modern, tapi yang lebih seru tadi kayaknya yang modern ya. Tapi yang klasik juga nggak kalah seru sih, semuanya seru tapi paham semua Bapaknya ya, Bapak Ibu ya. Untuk kriptografi yang modern kemarin ada yang simetris, ada yang near simetris ya. Kalau bedanya di mana? Bedanya pada kuncinya. Kalau simetris tadi kuncinya sama ya, kuncinya sama antara kuncinya ada K sama-sama K. Kalau misalkan di near simetris kuncinya berbeda, ada K1, ada K2. Nah, near simetris sendiri tadi sudah belajar algoritma RSA, tapi algoritma RSA tadi tidak semudah yang tadi Bapak Ibu coba sama pasangannya masing-masing ya. Ternyata kalau algoritma RSA memang benar-benar harus ngitung kayak kekongruenan gitu. Semoga masih ingat materinya Bu Lilis minggu yang lalu ya. Jadi kalau materinya Bu Lilis kemarin nyantol, insya Allah untuk algoritma RSA mah gampang gitu ya. Tadi ada yang memilih PQ, mencari nilai N-nya, mencari nilai M-nya, terus milih kunci E, milih kunci D itu pakai kekongruenan, terus ngeceknya juga yang kunci E juga harus cek benar-benar bahwa yang PBB-nya 1 ya harus relatif prima gitu ya, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada yang masih belum dipahami nanti bisa langsung japri ke Bu Vivi. Insya Allah Bu Vivi siap selalu 24 jam. Oh enggak 24 jam ya menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Pasti bakalan penasaran nih kayak. Tapi jangan coba-coba ngirim ke istrinya, nanti tambah pusing, mau romantis malah gagal romantis ya. Kalau tambah pusing kayak gini ya Bapak Ibu ya, nggak berhasil ini apa sih maksudnya gitu, malah gagal romantis ya. Nggak apa-apa. Itu ya, garing ya. Ngomong apa sih menurut gitu ya. Oke ya sudah gitu. Kayaknya udah ngantuk semua nih. Tadi sudah belajar tentang
kriptografi ini seru sampai tiba-tiba sudah 8.33, waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya Bapak Ibu mungkin nih bagi yang mau istirahat silakan istirahat, untuk yang lanjut lembur silakan lanjut lembur gitu ya. Dan jangan dilupakan ya Bapak Ibu ya materi hari ini ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, kehadirannya Bu Vivi juga terima kasih banyak Bu Vivi, ilmunya bagus banget. Ini banyak banget ini, kayaknya langsung bermanfaat langsung ya ke teman-teman. Gitu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam ya Bapak Ibu, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Bapak Ibu. Hati-hati. Terima kasih Bu Vivi, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi, Bu Nurul. Jangan lupa review ya. Jangan lupa review, kasih bintang 5 buat Bu Vivi. Naik rating. Lalu Bu itu Bu. Bintang 5 pokoknya. Bintang 5. Aduh. Ini monggo Bapak Ibu.